Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid As-Sakinah, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya para asatidz, guru-guru kita, Ustaz Haji Miftah Fajari, Ustaz Agus, dan guru-guru yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu semua, jamaah sholat isya, sholat tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya yang telah kita rasakan bersama, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu sholat isya, dan insyaallah dilanjutkan tarawih dan witir. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Al-Baqarah 185 disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya pertama kali ayat-ayat suci Al-Qur'an. Makanya Ramadan ini disebut juga sebagai apa Pak? Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karena itu amalan yang sangat-sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu tadarus di masjid, di musola, di rumah, di kantor, silakan. Ini luar biasa. Kenapa? Di luar Ramadan kita baca Quran tanpa wudu, satu huruf dinilai satu kebaikan. Ketika kita pakai wudu, satu huruf 10 kebaikan. Tapi ketika di bulan suci Ramadan dilipat gandakan berkali-kali lipat, 100 kali, 700 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Oleh karena itu, para sahabat Nabi tidak melewatkan begitu saja tanpa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Contoh, Sayyidina Utsman menghatamkan 3 hari sekali 30 juz. 3 hari sekali. Salah satu riwayat disebutkan sesekali beliau menghatamkan dalam sholat witir 1 rakaat 30 juz. 1 rakaat 30 juz. Surat witir kan 3. Sunnahnya pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, rakaat ketiga 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu aja udah kepanjangan. Betul loh Pak? Itu aja udah kepanjangan. Saya ketika ada tugas setiap tahun di Komplek Angkatan Laut, para jenderal pensiunan, kalau sudah masuk di rumahnya selalu dipesan, Pak Ustadz ingat jangan panjang-panjang. Siap. Apalagi jenderal yang diminta witir yang 3 baca surat yang 3 aja. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Alaq, Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas. Siap jenderal. Imam yang baik mengikuti apa yang dimauni oleh makmum. Tuh, Sayyidina Utsman 1 rakaat 30 juz. 1
Sahabat Nabi lagi yang bernama Aswad bin Yazid dua hari sekali khatam Al-Quran. Tidurnya kapan? Maghrib Isya. Tuh, tidurnya Maghrib Isya. Orang-orang hebat, orang-orang mulia dulu memang tidurnya dikit-dikit. Imam Nawawi banyak kitab yang beliau karang, Majmu' Syarah, Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi. Tidurnya kapan? Ketika mengarang kitab, rasa kantuk datang, jidatnya ia tempelkan di atas kitab. Orang dulu hebat-hebat tidurnya dikit-dikit, beda dengan sekarang dikit-dikit. Yang kencang, dikit-dikit. Jangan heran. Yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, Imam Syafi'i sebulan beliau khatam Al-Quran 60 kali khataman. Kalau 60 kali berarti siang khatam, malam khatam. Nah, kita jangan dilewatkan begitu aja. Yang minimal dalam sebulan berapa kali? 1 dah. Kalau 1 kali, malam ini malam ke-9 sudah masuk juz 9. Betul Pak? Pak? Wah, meragukan jawabannya ini. Jadi itulah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pelita di kegelapan pada zaman. Contoh gini dah. Ketika kita berada di ruangan gelap, masjid ini aja dah. Masjid ini tiba-tiba lampu mati, gelap. Bingung apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Yang kita lakukan penuh dengan resiko. Mau jalan takut kepentok tembok, betul. Mau jalan takut kesandung temannya, jatuh dari tangga. Itulah gambaran kalau orang hidup tidak ada sinar. Pelita itu apa? Secerca cahaya yang menyinari. Orang hidup ini Bapak Ibu kalau tidak ada yang menyinari, dia akan tersesat. Sinar hidup ini apa? Al-Quran. Makanya tema ini digambarkan Al-Quran sebagai pelita di kegelapan zaman. Artinya apa Bapak Ibu? Al-Quran akan menerangi jalan umat Islam dalam menghadapi ujian, cobaan, tantangan. Karena apa? Orang hidup ini nggak mungkin nggak ada ujian. Setelah kita mengaku sebagai hamba Allah, pasti diuji, pasti dicoba. Sekarang Bu, saya tanya, Ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Bapak hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata siapa hamba Allah? Kata saya. Kata saya berarti ngaku nggak? Ngaku. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Allah ngakuin nggak? Saya nggak tahu. Karena apa? Orang jadi hamba Allah itu nggak gampang. Pasti diuji, digembleng, digojlok. Kan banyak orang yang mulutnya bilang saya hamba Allah, perilakunya hamba harta, hamba jabatan, hamba kedudukan, hamba dunia. Padahal orang yang ngaku jadi hamba Allah pasti diuji. Di sini pentingnya Quran sebagai pelita di kegelapan zaman. Ujian paling berat para nabi dan rasul. Turun para wali, turun para ulama, turun terus ke bawah. Ujian cobaan sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Ada nabi Pak Bu diuji, berhadapan dengan pemerintahan yang zalim dan ia pernah berhutang budi padanya. Siapa? Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Bapak kenal Fir'aun? Pak, kenal Fir'aun kan? Hati-hati Fir'aun zaman sekarang banyak. Banyak di dalam Al-Quran digambarkan. Surat Yunus ayat 83,
surat Al-A'raf ayat 127, surat Toha ayat 79, itu gambaran Fir'aun modern. Terbaca di rumah. Ada nabi Pak Bu diuji berhadapan dengan bapaknya sendiri membuat patung berhala. Siapa? Nabi Ibrahim berhadapan dengan Azar. Ada nabi diuji berhadapan dengan istrinya, kamu beriman. Siapa? Nabi Lut. Istri Nabi Lut siapa namanya? Ada yang tahu? Ibu Lut. Biar aman aja gitu aja Pak. Saya enak aja Pak. Dan Pak RT ibunya siapa? Bu RT. Pak Lurah, Bu Lurah. Pak Camat, Bu Camat. Istri Nabi Lut, ya Bu Lut. Bu ya, benar ya? Apa yang salah? Walihah namanya. Ada nabi diuji berhadapan dengan anaknya sendiri tidak mau beriman, istrinya juga tidak mau beriman. Siapa? Nabi Nuh berhadapan dengan anaknya Kan'an dan istrinya. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Aman dah urusan waliyullah namanya. Ada juga Pak Bu, Nabi diuji dengan gosip, digosipin masuk penjara. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diuji dengan gosip. Apa gosipnya? Dituduh memperkosa istri raja. Siti Zulaikha melihat ketampanan Nabi Yusuf, nafsu bejatnya muncul, dipaksa melayani. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, dipaksa. Tapi Nabi Yusuf karena perintah Al-Quran yang ia pegang, langsung ia jawab, maaf, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Tuh bedanya Pak Bu, Yusuf zaman dulu dengan Ucup zaman sekarang. Ada namanya Ucup. Kalau Yusuf zaman dulu dirayu wanita cantik, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, ia dengan tegas mengatakan ini akhafullah. Tapi Ucup zaman sekarang dirayu wanita cantik, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Apa kata dia? Ini kesempatan. Sambil komentar. Bapak ibunya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hudan linnas, pentingnya di situ Al-Quran sebagai pelita di kegelapan zaman, kegelapan di dalam kehidupan kita. Makanya misi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini diantaranya apa? Memberantas manusia dari kebodohan. Memberantas manusia dari kebodohan. Makanya wahyu pertama kali turun apa? Iqra, baca. Iqra, baca. Umat Islam, baca situasi. Iqra, hai umat Islam, baca kondisi. Iqra, hai umat Islam, baca ekonomi. Iqra, hai umat Islam, baca politik. Iqra, hai umat Islam, kamu harus terdepan bukan keterbelakang. Iqra, hai umat Islam, kamu harus jadi pemain bukan jadi penonton. Iqra, hai umat Islam, kamu harus kaya bukan miskin. Iqra, Iqra, Iqra. Masih banyak filosofi Iqra lainnya. Makanya ketika diperintahkan dalam Al-Quran, hai umat Islam, kau harus punya pabrik tekstil. Sebenarnya Al-Quran itu berkata, hai umat Islam, tutuplah auratmu. Kan ada dalam Al-Quran gitu, surat Al-Ahzab. Artinya apa? Hai umat Islam, kau harus punya pabrik tekstil. Ketika agama mengajarkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Sebenarnya agama pun mengajarkan kepada kita, hai umat Islam, kuasai teknologi canggih, temukan mesin pembersih, dirikan pabrik deterjen. Kan selama ini, mohon maaf, konsep agama belum menimbulkan bias budaya. Sebagaimana
agama pun sering terjebak, ibadah pun sering terjebak pada rutinitas. Sholat, iya sholat. Puasa, iya puasa. Sedekah, zakat, ia keluarkan. Haji, umroh, bolak-balik ke Mekah. Tapi akar tidak bekas membentuk sebuah kepribadian. Makanya jangan heran Pak Bu kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholat rajin, maksiat tekun. Istilahnya STMJ, sholat terus maksiat. Ada yang gitu? Ada nggak orang gitu? Oh, ada nggak? Orang semua ini. Puasa Ramadannya rajin Pak Bu, gak cukup ditambah Senin Kamis rajin, Syawalnya tidak ketinggalan. Tetapi kepekaan sosial, kepedulian sosial tidak tumbuh walaupun ia sendiri merasakan tidak enaknya haus dan lapar. Kepada yatim kejamnya luar biasa, kepada fakir miskin tidak punya perhatian, kepada yang tidak mampu tidak punya pengertian. Haji, umroh, bolak-balik ke Mekah, tapi maaf, wawasannya tetap picik seperti katak di dalam tempurung. Kenapa ia bisa kayak gitu? Karena Al-Quran tidak dijadikan pelita di dalam kehidupannya. Makanya ada orang kadang-kadang ditanya Islam Pak Bu, lebih paham daripada kita. Disuruh tahlil lebih mantap daripada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mantap. Tapi kalimat itu sering kering, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal kalimat di situ kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup ini kecuali hanya kepada Allah. Merasap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, menjadi warna dari seluruh kegiatan umat manusia. Inilah letak nilai iman yang tertinggi. Ketika ia sendiri sadari, yang kedua Allah. Ketika ia berdua sadari, yang ketiga Allah. Ketika ia bertiga sadari, yang keempat Allah, dan seterusnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Itulah sumber kontrol yang efektif, merasakan Allah itu hadir dalam kehidupan ini. Dan inilah yang disebut dengan takwa, yang merupakan tujuan dari ibadah saum Ramadan yang sedang kita jalani ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Ramadan disebut sebagai bulan Quran. Oleh karena itu yuk kita gali, kita pelajari, kita praktekkan itu Al-Quran. Bukan hanya sekedar iqra, baca aja, tapi masuk tilawah. Apa itu tilawah? Baca dan faham maksudnya. Dan yang paling penting lagi apa? Tahfidz, menjaga, bukan hanya menjaga hafalan, tetapi menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kalau itu bisa kita praktekkan, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.